Jadi kitab ini ditulis untuk para pemula yang sedang mempelajari syariat Islam. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar linajati untuk keselamatanku yaumaddin, nanti pada hari kiamat. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Kajian kita adalah fikih ya, mengambil dari kitab Fathul Qorib. Akan saya bacakan muqaddimah kitab Fathul Qorib. Qala asy-syaikhu al-imam al-alim al-allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad ibn Qasim Asy-Syafi'i. Jadi di sini diawali dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Telah berkata Al-Imam Al-Alim Al-Allamah. Alamah itu orang yang ilmunya luas ya. Dia adalah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Taghammadahullahu birahmatihi. Semoga Allah melimpahkan rahmat wa ridwanihi dan keriduan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kitab ini ditulis oleh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Kemudian setelah bismillah beliau menuliskan alhamdulillah ya. Tabarrukan bi Fatihatil Kitab. Setelah mengucapkan bismillah, kemudian mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tabarrukan dengan berharap keberkahan bi Fatihatil Kitab, yaitu surat pembuka Al-Quran. Kitab Al-Quran itu dimulai dengan Al-Fatihah, diawali bismillah, kemudian alhamdulillah. Jadi tabarruk itu apa? Mencari keberkahan sebagaimana Al-Quran diberkahi gitu. Kita mencontoh Al-Quran, kalau menulis kitab diawali dengan bismillah, kemudian dilanjutkan dengan alhamdulillah. Ketika ceramah juga selalu diawali bismillah, alhamdulillah. Ketika khutbah juga demikian. Tabarrukan itu adalah berharap keberkahan di Fatihatil Kitab dengan surat membuka Al-Quran. Li'annaha ibtida'u kullu amrin dziballin. Karena alhamdulillah itu merupakan awalan dari tiap-tiap hal yang mengandung kebaikan. Jadi setiap Anda berbuat kebaikan, awali dengan bismillah dan alhamdulillah agar diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perbuatan baik itu awali bismillah dan alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga adalah wa khatimu kulli du'ain mujabin. Khatim itu berarti penutup atau pungkasan setiap doa al-mujab, yang dikabulkan. Jadi kalau kita berdoa diawali alhamdulillah, nanti diakhiri juga dengan alhamdulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil. Dibuka juga dengan apa? Alhamdulillah alamin hamdan na'imin gitu ya. Jadi dibuka dengan alhamdulillah, ditutup juga dengan alhamdulillah. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, wa akhirud da'wal mu'minin, dan akhir doa orang beriman fil jannah, nanti di surga. Di surga berdoa, doanya juga alhamdulillahi rabbil alamin, yang sudah memasukkan kita ke dalam surga. Jadi ketika kaki kita menginjakan di surga, pasti kita akan mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Fil jannah dari sawab, negeri di mana di situ diberikan balasan pahala. Ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadihi litafaqquhi. Nah, kata beliau,
Saya memuji Allah karena telah memberikan pertolongan kepada siapa saja yang dikehendakinya di antara para hamba-hambanya. Litafaqquhi fid din, yang ingin mendalami agama, ya, ala wifqi muradihi, sesuai yang dikehendaki Allah. Kemudian setelah mengucap alhamdulillah, kita bersalawat wa usolli wa usalim ala afdali khalqihi Muhammad sayyidil mursalin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada afdali khalqihi, hamba Allah yang paling utama, yakni Muhammad sayyidil mursalin, penghulu para nabi. Al-qail, yang pernah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka akan diberikan kefahaman agama, yufaqihu fid din. Salawat juga wa ala alihi, kepada keluarganya, wasahbihi, dan para sahabatnya, muddata dzikri dzakirin wasahwil ghafilin. Kata beliau, salawat dan salam juga semoga tercurahkan kepada keluarganya dan sahabatnya, muddata dzikri dzakirin wasahwil ghafilin, yaitu selama orang-orang yang ingat masih mengingat Allah, dan yang lalai orang-orang yang lalai, wasahwil ghafilin, dan lalainya orang-orang yang lalai. Artinya maksudnya di sini semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada beliau sepanjang kehidupan ini masih ada. Nah, setelah bismillah, alhamdulillah, kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan wa ba'du. Selanjutnya, hadza kitabun fi ghayatil ihtisar wa tahdzib. Selanjutnya, kitab syarah ini adalah kitab yang sangat ringkas. Jadi Fathul Qarib ini adalah kitab syarah penjelasan dari kitab Takrib. Jadi sebelum kitab ini ada namanya kitab Takrib, kemudian disyarah lagi menjadi Fathul Qarib. Jadi kitab ini adalah kitab yang sangat ringkas, wa tahdib, dan telah maksimal pembenahannya. Jadi di antara kitab fikih yang paling ringkas adalah Fathul Qarib. Kan wada'tuhu alal kitabi saya menyusun kitab ini untuk menjelaskan terhadap kitab yang disebut al-musamma bit-takrib, kitab yang disebut kitab takrib. Jadi matan kitabnya namanya Takrib, kemudian beliau syarah dengan kitab ini namanya Fathul Qarib, ya. Beliau mengatakan liyantafi'a bihi al-muhtaj, agar kitab ini bermanfaat bagi orang yang membutuhkan, minal mubtadiin, di antara para pemula. Jadi kitab ini dipelajari oleh para pemula. Jadi kitab fikih ini nanti bertahap, ya. Di dalam kitab ini tidak disebutkan hadis-hadisnya, nanti ada tahapannya, ya. Agar kitab ini bermanfaat bagi orang yang membutuhkan, minal mubtadiin, bagi para pemula yang ingin mempelajari li furu'is syariah, ingin mempelajari syariah waddin, dan juga mempelajari agama. Beliau juga mengatakan waliyakuna wasilah, dan agar menjadi kitab ini menjadi pengantar atau wasilah li najati, untuk keselamatanku yaumaddin, pada hari kiamat, dan mudah-mudahan bermanfaat li ibadihil muslimin, untuk hamba-hambanya al muslimin, yang muslim, yang beragama Islam. Innahu sami'un du'a ibadihi, sungguh Allah Maha mendengar doa hamba-hambanya. Wa qaribun mujibun, dan Allah Maha dekat dan Allah Maha mengabulkan. Jadi beliau di sini menjelaskan tujuan beliau menulis kitab ini. Jadi kitab ini ditulis untuk para pemula yang sedang mempelajari syariat Islam. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar li najati, untuk keselamatanku yaumaddin, nanti pada hari kiamat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Beliau mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Surat apa? Al-Baqarah ayat 186. Nah, kitab ini ada dua nama sebagaimana kitab aslinya. Kitab aslinya juga dua nama. Yang pertama disebut kitab Takrib, yang kedua disebut Ghayatul Ihtisar, ya. Kitab matannya, ya, matan itu apa?
teks aslinya itu nama kitabnya ada dua. Yang pertama Takrib, kadang-kadang juga disebutkan Ghayatul Ikhtisar. Kata beliau, "Falidzalika samaituhu," maka aku juga memberi nama kitab ini bi ismaini, dengan dua nama. Ahaduhuma, yang pertama, kitab ini aku beri nama Fathul Qorib Al-Mujibi fi Syarhil Alfadit Taqrib. Ya, judul kitabnya adalah Fathul Qorib Al-Mujibi fi Syarhi Alfadil Taqrib. Yang keduanya diberi nama Al-Qaulul Muhtar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar. Terlalu panjang ya namanya ya. Nama yang pertama Takrib, yang kedua Ghayatul Ikhtisar. Kalau yang kedua, kata beliau, syarahnya namanya Fathul Qorib Al-Mujibi fi Syarhi Al-Fadit Taqrib, dan yang kedua diberi judul Al-Qaulul Muhtaru fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar. Apa maknanya itu? Al-Qaulul Muhtar. Qaulul Muhtar itu pendapat yang dipilih. Muhtar artinya apa? Pilih. Fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar, dalam menjelaskan kitab Ghayatul Ikhtisar. Kalau ikhtisar maknanya apa? Ringkas. Jadi kitab yang ringkas. Beliau melanjutkan. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Abu Thayyib, berkata Syekh Al-Imam Abu Thayyib, wa yastahiru aidan, yang masyhur, yang terkenal juga disebut bi Abi Syuja'in, dengan Abu Suja. Pernah mendengar ulama namanya Abu Suja? Syihabul Millah, ya. Dikenal juga sang cahaya agama, Syihabul Millah atau Syihabuddin. Ada orang namanya Syihabuddin, yaitu Syihab, sang cahaya agama, ya, Abu Suja. Namanya aslinya Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani, saqallahu tharahu sibabur rahmah wa ridwanihi. Semoga beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dituangkan rahmat dan ridhonya, serta Allah tempatkan di tempat wa askanahul a'la, ditempatkan tempat yang paling tinggi, faradisil janan, di surga Firdaus. Nah, pensarah mendoakan ulama yang mendahuluinya, yaitu yang menulis kitab Takrib. Kata beliau, wa askanahu a'la, mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang tinggi, faradisil janan, di surga Firdaus. Jelas ya? Kitab ini namanya apa? Nah, matannya disebut kitab Takrib. Ada juga yang menyebutkan Ghayatul Ikhtisar. Nah, syarahnya disebut Fathul Qorib. Jadi minimal mengenal kitab ini ya. Judulnya Fathul Qorib. Abtadi'u kitabi hada. Ya. Bismillah, aku memulai kitabku ini. Kemudian beliau menjelaskan tentang bismillah, ya, sangat ringkas. Wallahu, lafaz Allah itu ismun, adalah nama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menjelaskan wallah, dan Allah ismun, adalah nama lidzatil wajibil wujud, yang wajib wujudnya, ya, wajib ada. Jadi Allah itu katanya ismun, adalah nama. Sang pencipta itu punya nama, namanya adalah Allah. Kalau nggak punya nama, kita akan sulit ketika berdoa. Ketika berdoa kita menyebut apa? Ya Allah, Allahumma, ya. Jadi Allah itu adalah nama lidzatil wajibil wujud, yang wajib wujudnya. Beliau juga menjelaskan kata Rahman secara singkat, wa Rahman ablagu minar Rahim. Kata Ar-Rahman lebih mubalaghah dari kata Rahim. Ya, sudah pernah dijelaskan apa mubalaghah itu ya? Ya, mubalaghah. Walhamdulillah, dan alhamdulillah, huwa sana'u, adalah pujian Allah Ta'ala, untuk Allah Ta'ala, bil jamili ala jihati ta'zim, yaitu pujian indah kepada Allah Ta'ala untuk mengagungkan. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.